Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami Tuhan untuk kami boleh belajar kebenaran-Mu. Biarlah Engkau memberi kami hikmat, pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suling 18 April 2023. Bebaskan diri dari iri hati. Bacaan Alkitab Amsal 14 ayat 1 sampai 35. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Dengan adanya kemajuan zaman, saat ini kita bisa melihat kehidupan orang lain secara real time melalui media sosial. Kita jadi tahu aktivitas makan-makan, jalan-jalan, atau foto-foto keluarga orang lain yang tampaknya mencerminkan kebahagiaan mereka. Reaksi kita bisa biasa-biasa saja, ikut senang, atau mungkin malah justru menjadi iri hati. Ya, iri hati adalah perasaan tidak senang atas keunggulan, keberuntungan, atau kesuksesan orang lain. Iri hati terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima bahwa orang lain memiliki kelebihan, lebih kaya, lebih cantik atau tampan, lebih populer, lebih berbakat, dan lain sebagainya. Dalam teks bacaan kita hari ini, penulis Amsal membandingkan dua buah situasi hati, yaitu situasi hati yang tenang dan hati yang iri. Situasi hati yang tenang menghadirkan kekuatan dalam diri seseorang, sedangkan situasi hati yang iri menimbulkan dampak yang buruk pada diri seseorang. Iri hati menjadi seperti kanker yang menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Lihat saja bagaimana seseorang yang iri hati karena orang lain lebih sukses dalam pekerjaannya bisa melemahkan tulang, tangan, dan kaki, karena dengan tangan dan kaki kita bekerja. Iri hati karena orang lain lebih pintar akan melemahkan tulang otak, karena dengan otak kita memikirkan segala sesuatu. Iri hati karena rumah tangga orang lain lebih bahagia akan melemahkan tulang rusuk. Iri hati karena orang lain lebih maju akan melemahkan tulang punggung dan membuat kita tidak berdaya. Penyebab utama dari iri hati adalah karena kita terlalu memfokuskan perhatian pada milik orang lain, sehingga kita lupa untuk bersyukur pada Tuhan dan puas atas apa yang menjadi milik kita sendiri. Itu sebabnya daripada sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, lebih baik mulai menghargai dan bersyukur untuk apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Kemudian fokuslah untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Percayalah, dengan melakukan hal ini maka hidup kita akan terbebas dari sikap iri hati. Dan kita pun akan dapat membangun hubungan dengan orang lain dengan lebih baik lagi. Orang yang iri hati dengan keberhasilan orang lain tidak akan pernah mengalami keberhasilannya sendiri. Pokok doa, mari kita berdoa untuk kesejahteraan Indonesia dan kota Salatiga. Demikianlah renungan suling pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.